Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan. Film ini berjudul Caught in Time, menceritakan tentang seorang kapten polisi yang ingin membalaskan dendamnya kepada sekelompok perampok yang handal dalam menyembunyikan setiap aksinya. Perampok ini tak pernah gagal sehingga membuat polisi geram. Bahkan mereka sering tertipu dengan setiap pergerakan yang para perampok itu lakukan. Apakah polisi berhasil menangkap perampok ini atau justru mereka kembali dipermalukan? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dibuka oleh sekelompok perampok yang saat itu baru saja berhasil melancarkan aksinya dengan mencuri suatu toko bank. Tak hanya itu, perampok yang menamai mereka Eagle ini juga bahkan berhasil menangkap salah satu polisi yang hendak mencoba menghentikan mereka. Karena saat itu di tengah perjalanan, pemimpin perampok meminta polisi itu untuk memberikan satu lelucon padanya. Dan ia akan mengampuni nyawanya apabila lelucon itu membuatnya tertawa. Tetapi polisi itu tak berbicara jelas sehingga ia lebih memilih menutup mata polisi tersebut. Lalu mengikat tangannya lalu mengeluarkannya dari mobil. Awalnya polisi tersebut dikira adalah salah satu penjahat yang baru saja mencuri. Ia sempat dimasukkan ke dalam penjara. Namun ternyata ia adalah kepala polisi bernama Zhong Cheng. Telah 10 tahun mengabdi menjadi polisi di kotanya, dan saat itu sebenarnya ia sedang menunggu jemputan rekannya. Tetapi entah mengapa ia memiliki insting bahwa sedang terjadi suatu perampokan di daerah kota tersebut. Sehingga ia meminta kepada rekannya untuk menghampiri salah satu toko perhiasan emas Changpu yang terlihat tutup. Tak seperti biasanya. Ternyata di dalam sedang terjadi perampokan. Mereka menggasak seluruh emas beserta uang tunai yang ada. Ketika rekan-rekan perampok itu sedang berada di dalam toko, salah satu dari mereka berhasil tertangkap oleh Zhong. Dan bahkan ia sempat memborgolnya. Tetapi sayang sekali, ternyata mereka berjumlah banyak dan justru dirinya lah yang tertangkap oleh mereka. Sehingga ia sempat dipenjara. Kini, Zhong mengajak rekan-rekannya untuk mencari semua identitas. Catatan kejahatan dan kriminal yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Terdapat banyak sekali kejahatan dan kriminal, terutama yang dilakukan oleh kelompok Eagle. Mereka pernah mengambil uang senilai 40.000 yuan dan yang terbesar adalah 1,5 juta yuan. Belum dihitung dengan emas yang mereka miliki. Pergerakan Eagle sangatlah cepat. Mereka tahu polisi akan datang dan mereka tahu polisi akan mencegahnya. Maka dari itu mereka selalu bisa satu langkah tepat di depan pihak kepolisian. Suatu hari, pemimpin Eagle kembali merencanakan perampokan. Saat itu ia menghampiri rekannya yang menjual persenjataan dengan berpura-pura sebagai penjual kalender. Setelah pasokan persenjataan lengkap, ia mengajak rekan-rekannya untuk pergi ke sebuah tower yang cukup tinggi. Di sana mereka akan memantau satu bank yang cukup besar. Awalnya mereka memperkirakan bisa membobol brankas bank tersebut selama 3 menit dari satu bank. Total terdapat 4 bank, berarti mereka membutuhkan waktu 12 menit untuk membuka seluruhnya. Mereka juga membutuhkan las termal, bor mesin, dan segala macam peralatan lainnya. Namun berkat kecerdikan yang pemimpin mereka miliki, ia berkata jika dirinya hanya membutuhkan seutas tali. Lalu keesokan harinya mereka mengunjungi sebuah tempat makan. Ketika mereka dilayani, pemimpin perampokan itu memesan 4 mangkok mie, 2 dengan tipe mie tipis dan 2 dengan tipe mie lebar. Ia bertanya berapa estimasi pembuatan mie berlangsung. Sang pelayan menjawab 10 menit. Kemudian ia kembali berkata jika dirinya akan kembali 10 menit kemudian setelah mengambil uang di bank. Dan benar saja mereka langsung melakukan eksekusi terhadap bank tersebut.
Tanpa menunggu banyak lama dan dengan pergerakan yang cepat, mereka berhasil menggasak seluruh isi bank, terutama yang berada di dalam brankas. Mereka bisa membobolnya hanya menggunakan seutas tali. Setelah perampok itu kabur, Zhong yang telah mendapat informasi dengan segera pergi ke bank tersebut. Setibanya ia di sana, kondisi bank mulai hancur. Zhong mencoba mengidentifikasi setiap jejak yang mereka miliki. Dan rupanya Zhong tak kalah pintar. Ia tahu bagaimana cara mereka membobol brankas dengan cepat, hanya menggunakan sebuah tali. Ia mempraktekkan suatu simpul yang disebut sebagai amplified gain, atau memperoleh kekuatan. Lalu ia mengajak rekan-rekannya pergi ke suatu restoran. Ternyata rupanya pelayan itu telah mengetahui kedatangan para polisi. Karena pemimpin perampok telah mentraktir mereka semua, akhirnya Zhong makan di tempat tersebut. Ia pun mulai mempelajari setiap gerak-gerik dan bagaimana cara mereka mengawasi para polisi. Hingga akhirnya Zhong bisa menemukan pemasok senjata kepada Eagle, yaitu seorang penjual kalender. Bersama rekannya yang bernama Guan Huan, akhirnya Zhong langsung menangkap pemasok senjata tersebut dan dengan cepat merilisnya ke penjara. Namun keesokan harinya, Eagle ternyata memiliki pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah mereka lakukan. Pemimpin mereka pada malam hari itu mengumpulkan semua rekannya untuk menjelaskan tentang rencana perampokan mereka esok hari. Dan pada pagi harinya, mereka melakukan eksekusi. Kali ini mereka mengenakan bom untuk mengalihkan perhatian dari polisi. Bahkan sempat terjadi sedikit konfrontasi di antara mereka di mana beberapa polisi juga tewas dalam insiden peperangan tersebut. Ketika Eagle hendak kabur menggunakan mobil, Zhong dengan pintarnya berhasil menahan mereka menggunakan sebuah sepeda yang ia lemparkan ke arah kolong mobil sehingga mereka terhenti. Setelah itu, ketika mereka hendak mencoba untuk kembali kabur, Zhong beserta Guan Han dan rekan-rekannya menembaki salah satu papan nama toko besar agar menimpa para perampok tersebut. Tetapi meskipun begitu, nyatanya Eagle terlalu cerdas sehingga mereka masih tetap bisa kabur dari insiden tersebut. Sementara para korban masih saja berjatuhan. Para polisi mencoba mengenang rekan-rekan mereka yang tewas, begitu pula dengan Eagle yang kehilangan salah satu anggotanya. Mereka mengubur senjata untuk mengenang aksi rekannya yang gugur. Pada malam hari saat itu, pemimpin Eagle yang bernama Zhang Sun sedang menghampiri istrinya yang hendak bunuh diri di salah satu gedung atap tinggi. Beruntungnya, Zhang berhasil menghentikan aksi bunuh diri tersebut dengan menemaninya sepanjang malam melihat gemerlap keindahan kota. Sementara itu, Zhong dan rekan-rekannya masih saja mencoba melacak dan mencari tahu motif di balik Eagle mencuri bank dan kemungkinan aksi-aksi lain mereka yang akan mereka lakukan kembali. Total 73 bank berhasil mereka identifikasi yang cocok dengan kriteria Eagle. Lantas, Zhong langsung melakukan pergerakan dengan memasang setiap CCTV di sudut kota agar mereka bisa melacak keberadaan mereka dari jauh. Ketika Zhong sedang bertugas memantau CCTV, ia merasakan halusinasi. Para perampok Eagles tiba-tiba berada di sekelilingnya, namun tak bisa ia tangkap atau tak bisa ia sentuh. Kemudian Zhong menuruni anak tangga dan tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Ternyata ia kelelahan. Dirinya telah berada di rumah sakit mendapat perawatan intensif. Di satu sisi saat itu, Zhang pulang ke rumah untuk bertemu istrinya. Ternyata istrinya sedikit mengalami gangguan mental karena ia terus-menerus mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi dengan sabarnya Zhang bisa mengatasi itu semua. Ia mementingkan anak mereka yang masih berada dalam kandungan. Dan bahkan Zhang telah memikirkan nama yang cocok untuknya. Sementara itu para polisi terus tetap berusaha mengambil data, mencari identitas dari setiap anggota Eagles yang diduga akan kembali melakukan perampokan.
Memang Eagles telah memiliki rencananya sendiri, dan inilah detik-detik sebelum perampokan terjadi. Mereka saat itu sedang berkumpul di pinggir jalan, memantau anggota tentara yang hendak mengambil uang-uang dari bank. Saat itu, Zhang memberi satu bom kepada anak kecil dengan berpura-pura mengatakan jika itu mainan yang sangat asyik. Karena anak kecil tersebut sangatlah polos, ia mengambil bom tersebut dan membawanya pergi. Sedangkan Zhang beserta anak buahnya langsung bergerak dengan cepat. Tanpa asa-asa, mereka menembaki para militer yang sedang bertugas hingga tewas. Lalu, mereka kembali merampok bank. Di saat mereka menjalankan aksinya, salah satu pegawai bank berhasil terlebih dahulu menelpon polisi. Sehingga Zhong beserta anak buahnya langsung segera mengepung tempat tersebut untuk mencoba menangkap mereka semua. Meskipun beberapa dari anggota Eagles berhasil tewas, tetapi Zhang yang cerdik justru bisa membalaskan dendamnya. Ya, ia menembak salah satu rekan dari Zhong tanpa rasa bersalah sekalipun. Lalu setelah mereka berhasil menemukan sebuah celah, mereka mencoba untuk kabur dan pada akhirnya mereka berhasil lolos dari pengepungan tersebut. Kini, polisi kembali gugur. Zhong sebagai ketua dan kepala polisi memimpin apel malam untuk memberi motivasi kepada setiap rekan-rekannya. Rekan mereka yang gugur kali ini pernah berkata jika dirinya takkan lagi membiarkan Eagles mengambil atau merampok uang sepeser pun. Dan kini mereka harus melanjutkan perjuangannya dengan menangkap dan mencari setiap anggota Eagles dimanapun mereka berusaha untuk kabur. Dengan semangat yang telah dikobarkan, polisi langsung berpencar. Mereka mendapat setiap informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait ciri-ciri dari para anggota Eagles. Hingga akhirnya satu persatu identitas terungkap. Mereka berhasil tertangkap di sebuah motel. Namun sayangnya mereka lebih banyak tewas karena mereka tak mau tertangkap. Ketika Zhong sedang berusaha untuk menangkap salah satu anak buah Zhang yang melompat dari ketinggian, dengan heroik Huan Guan mengambil bom tersebut hingga meledak dan menghancurkan salah satu lengannya. Sementara anggota Eagles berhasil tewas tertembak beberapa kali. Setelah Guan Huan terluka, mereka dengan segera membawanya ke rumah sakit. Dan dokter mengumumkan jika Guan Huan mengalami luka yang sangat parah. Mereka harus segera mengamputasinya. Kegeraman semakin menjadi-jadi. Kini Zhong berjanji akan segera mencari dan menangkap Zhang kemanapun ia berusaha untuk bersembunyi dan melarikan diri. Karena mereka telah mendapatkan beberapa informasi. Akhirnya, Zhong mengetahui jika Zhang memiliki seorang istri bernama Wen Jian yang tengah hamil. Akhirnya ia menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Wen Jian yang kebetulan saat itu sedang berada di kediamannya. Tak lama kemudian pihak polisi berhasil menemukan keberadaannya. Padahal saat itu Zhang tengah berada di seberang gedung. Lalu ia menelpon istrinya untuk memberitahu jika ia tak diperbolehkan mengakui apapun. Wen Jian harus segera pergi, mengubah identitasnya karena nanti ia akan menjemputnya apabila situasi telah terkendali. Tetapi sayangnya saat Wen Jian telah menghapus seluruh bukti tentang Zhang sekaligus mencoba untuk mengubah identitasnya. Pihak kepolisian tetap masih bisa menemukan keberadaannya dan pada akhirnya Wen Jian pun berhasil mereka amankan. Setelah Wen Jian berhasil diamankan, mereka mencoba untuk menginterogasinya. Meminta Wen Jian untuk memberitahu apa garis, angka, serta seluruh kode yang berada di dalam kediaman mereka. Total terdapat puluhan senjata dalam berbagai jenis yang tersimpan di dalam rumah. Sementara itu, Wen Jian masih tak kunjung mau berbicara terkait keberadaan dari suaminya sendiri. Ketika mereka sedang melindungi Wen Jian, salah satu rekan polisi berhasil menemukan sebuah buku yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk bagi mereka.
Memang benar, salah satu rekan Zhong ternyata berhasil memecahkan buku tersebut menjadi sebuah pesan yang dimana Zhang akan pergi ke sebuah teater pada pukul 9.30. Akhirnya mereka semua mencoba untuk menyamar menjadi penduduk biasa, memesan tiket dan mulai mengincar Zhang yang saat itu duduk di tengah-tengah teater. Tetapi rupanya Zhang telah menyadari hal itu. Ia telah mempersiapkan senjatanya dan langsung mencoba untuk menyerang para polisi. Sempat terjadi baku hantam di antara Zhang dengan para polisi yang mencoba untuk menahannya. Karena saat itu Zhang cukup tangguh untuk dilumpuhkan. Dan pada akhirnya Zhang secara resmi tertangkap. Berita nasional langsung mengumumkan penangkapan tersebut dan mengapresiasi setiap kinerja polisi yang telah berusaha menghentikan dalang di balik pembunuhan berantai serta perampokan bank selama beberapa tahun terakhir. Namun, kejutan terjadi ketika Zhong mencoba untuk menginterogasinya. Ya, ternyata pria yang mereka tangkap bukanlah Zhang karena ia tahu bagaimana wajahnya dan pernah melihatnya. Zhang memiliki luka gigitan di gigi akibat gigitan yang ia berikan kepadanya. Sementara pria yang mereka tangkap mendapat luka tersebut akibat irisan pisau. Semua polisi tertipu, sementara Zhang terlihat sedang menonton berita terkait penangkapan dirinya. Saat itu para polisi menganggap kasus tersebut telah selesai, padahal nyatanya belum. Zhong beserta rekannya mencoba untuk berdiskusi terkait di mana keberadaan Zhang. Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya mereka tahu di mana Zhang bersembunyi, yaitu kota Yunfeng, tempat kelahirannya. Mereka lantas dengan segera pergi ke sana, mencoba untuk mengawasi setiap tempat dan mencoba untuk mencari keberadaannya. Saat itu, rekan Zhong menemukan sebuah tempat penyimpanan yang ternyata berisi alat pendengar. Kini Zhong telah mengetahui ke mana Zhang akan pergi. Pada malam harinya, sembari menunggu pergerakan dari Zhang, ia mengajak rekannya pergi ke atap, menatap langit dan berbincang cukup lama terkait pekerjaan mereka. Zhong menceritakan ia telah 20 tahun mengabdi sebagai polisi. Dan ia memiliki prinsip yang selama ini terus ia pegang teguh, yaitu apabila mereka telah berhasil menemukan pelaku, mereka harus menggigitnya dan jangan pernah mereka lepaskan. Rekannya mengerti, lalu setelah itu pesan tiba-tiba datang. Muncul sebuah pesan yang mengibaratkan suatu tempat yang selalu diguyur oleh hujan. Yang berarti pemandian. Rekannya telah mengidentifikasi 38 pemandian di kota Yunfeng. Tetapi hanya satu yang Zhong datangi. Terlihat seorang wanita tua yang memakai alat pendengar yang sama seperti yang mereka temukan. Awalnya wanita tua itu nampak ketakutan. Namun Zhong memintanya untuk tetap tenang. Perlahan ia memasuki pemandian tersebut dan pada akhirnya bertemu dengan Zhang yang berada di seberangnya. Perlahan Zhong menyimpan senjata miliknya. Mereka sempat berbincang sejenak karena kini mereka kembali bertemu. Zhong masih ingat bagaimana ia menggigit telinganya dan Zhang masih ingat tentang perkataan lelucon yang ia tanyakan kepada Zhang. Belum Zhong mengeluarkan senjatanya, ternyata Zhang telah mencoba menyerang. Akhirnya pertarungan pun terjadi di pemandian panas tersebut. Zhang yang menggunakan pisau terus mencoba melakukan serangan dalam jarak dekat. Saat itu Zhong memang berhasil menahan serangan dan bahkan membalikan keadaan. Hingga pada akhirnya Zhong berhasil melakukan pemborgolan terhadap Zhang. Karena telah dinyatakan kalah, Zhang meminta kepada Zhong untuk langsung membunuhnya saja. Tetapi ia tak mau melakukan hal itu. Zhong tahu bahwa lawannya harus mendapat hukuman yang setimpal. Sehingga ia menghajar Zhang hingga tak sadarkan diri.
Dan pada akhirnya ia secara resmi ditahan. Ia menjalani beberapa persidangan. Lalu hakim memutuskan Zhang dijatuhi hukuman mati akibat perbuatannya.